Yoni Dores atas bisa dibilang tuh melanggar hak cipta karena tidak meminta izin untuk membawakan beberapa lagunya. Dan itu juga laporannya sudah masuk nih Bang ke Polda Metro Jaya. Abang sendiri melihat dari kacamata hukumnya mungkin seperti apa sih Bang dari kasus ini? Kebetulan kan gini, pencipta itu pasti juga harus dijaga hak moral dan hak ekonominya. Nah, kalau penyanyi itu juga harus memperhatikan hak moral dan hak ekonomi. Jadi tetap harus disampaikan, harus minta izin. Nah, itu ada namanya mekanisme ke LMKN, gitu kan. Jadi si penyanyi bisa ke LMKN untuk melakukan pembayaran dan nanti akan diberikan izin, gitu ya. Nah, balik lagi, apakah di sini kepada Lesti ini apakah sudah minta izin? Gitu kan, kita harus bedah dulu, minta izinnya dulu ke LMKN ataupun ke pencipta udah atau belum gitu. Nanti kalau sebenarnya kenapa langsung ke polisi, sebenarnya kalau polisi itu harusnya adalah yang paling terakhir gitu, ultimum remedium paling terakhir lah, masih bisa kok dibicarakan itu semua gitu, terkait biaya-biaya ataupun hal-hal gitu, intinya seperti itu. Tapi dari pihak Yoni Dorisnya sendiri sempat mengatakan bahwa beberapa kali memang sudah melakukan komunikasi dan juga sempat melayangkan somasi hingga 3 kali Bang, tetapi mungkin tidak ada respon baik dari pihak Lesti. Gimana nih Abang mungkin melihatnya Bang? Kan gini, ada namanya setelah somasi ataupun apa, intinya kan kita maunya niatannya baik, niatannya baik, ikhtikan baik, kan bisa dimediasikan gitu, bisa dimediasikan oleh mungkin tempat di mana label ataupun tempat di mana Lesti bernaung gitu kan, diminta dimediasikan gitu kan, atau bisa diminta dimediasikan kepada Dirjen Haki gitu kan. Jadi masih bisa ada banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan dari sebelum melakukan polisi, karena nanti ekosistemnya dari penyanyi dan pencipta jadi tegang. Kalau nanti tegang, nanti kreativitas ataupun hak-haknya malah nggak terbayar, malah ujung-ujungnya dua-duanya berantem gitu. Jadi kita harus pisahkan dulu, sebenarnya harusnya dimediasikan dulu gitu, intinya seperti itu. Atau bisa diskusikan kepada labelnya, bisa juga gitu, manajemennya gitu, bisa gitu. Bang, ini kan dari beberapa lagu yang bisa dibilang tuh sempat disebutkan oleh pihaknya Yoni Doris yang dibawakan oleh Lesti. Tetapi pada saat kita mengecek di kanal YouTube banyak video tersebut bisa dibilang tuh unggahan dari netizen di-upload ke YouTube dan juga pada saat itu mungkin bisa dibilang acara tersebut sebuah acara off air Lesti menyanyikan dan itu bisa dibilang bukan di acara dia sendiri. Apakah dengan Lesti menyanyikan lagunya tersebut di acara bisa dibilang tuh bukan di acara dia sendiri termasuk dalam pelanggaran Bang karena tidak izin dengan membawakan lagu tersebut? Kan gini, sebenarnya kita pisahkan dulu. Pertama, kalau Lesti itu bernyanyi memakai lagu orang itu harus minta izin. Nah, posisinya ini kan diupload di YouTube. Di-upload di YouTube-nya ini posisinya sudah ada, YouTube itu punya manajemen monetisasi yang mana pencipta dia akan di take down kan, atau hak pengelolaan uangnya akan langsung ke pencipta atau ke publisher daripada si Yoni Dores gitu. Jadi kalau Lestinya sendiri saat bernyanyi, entah itu di wedding, entah itu di acara yang pertunjukan, saya harus ditahu dulu pertunjukan konser berbayar atau bagaimana. Nah, itu dibedah dulu pertunjukannya. Nah, kalau pertunjukannya berbayar, ya yes harus minta izin. Tapi kalau memang itu tidak berbayar, ya enggak gitu kan posisinya. Seperti itu sih kira-kira. Oke Bang, kita ingin tahu Bang, kalau misalnya dalam undang-undang hak cipta itu mungkin seperti apa sih Bang? Karena kan banyak juga ya yang bisa dibilang tuh antara penyanyi dan musisi pencipta lagunya sendiri ada banyaknya kesenjangan karena dari Dari pemasukannya mungkin kan pencipta mikir, oh kok kita dibatasi berapa persen, tapi sedangkan penyanyi itu boleh melakukan tarif tinggi. Nah, itulah regulatornya pemerintah yang harus menjawab gitu. Sedangkan undang-undang udah ada, undang-undang hak cipta ada PP 56 itu tentang pengelolaan royalti gitu kan, sudah ada Permenkumham tahun 2012 tentang tarif royalti juga ada. Jadi sebenarnya udah jelas, cuman memang harus disosialisasikan. Berarti kan ke stakeholder itu berarti ada penyanyi, pencipta, IO gitu kan, ataupun tempat tempat pertunjukan, venue itu harus disosialisasikan, harus dibilang bahwa kalau ada penyanyi itu harus minta izin LMK ataupun minta izin ke penyanyinya gitu. Jadi LMK itu penting sekali, baru kita melakukan pembayaran di LMK gitu. Itu sudah ada kok undang-undangnya. untuk batasan persentasenya Mas untuk kepada pihak
mungkin kita balik lagi ya, di sini keputusan LMKN ada lampiran Kemenkumham RI nomor tahun 2016. Itu di sini ada dasar penetapan tarif royalti. Tarif royalti bagi konser musik ya, penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket, gross tiket dikali 2% ditambah dengan tiket yang digratiskan. Nah, itu pertama. Lalu yang tarif royalti bagi konser musik gratis, kan ada dong yang charity ataupun kegiatan sosial, itu dihitung berdasarkan biaya produksi musik production cost dikali 2%. Nah, ini sudah disepakati gitu loh, bahwa dasar penetapan tarif royalti ini udah ada gitu di Permenkumham di Kemenkumham 2016. Nah, itu yang harus disosialisasikan, dan ini di LMKN juga udah ada. Jadi cukup harganya cukup ini kan, namanya yang penting izin gitu di LMKN gitu. Harganya juga terjangkau sekali gitu. Jadi intinya pencipta harus dihargai haknya, hak moral dan hak ekonominya. Penyanyi dan IO atau event organizer, dia juga harus paham nih terkait tarif-tarif ini. Jadi semuanya happy gitu. Jadi nggak ada yang kepidana gitu, apalagi ini pelaku pertunjukan, performing rights gitu kira-kira. Cukup disayangkan juga nggak sih Bang, bisa dibilang tuh ini malah berakhir ke ranah pidana ya Bang ya? Pastinya gini, kalau ke ranah pidana kan ujung-ujungnya apa? Pasti ada yang terlapor dan pelapor sampai ada yang dipenjara atau enggak. Nah, justru kita jadi mikir kalau ke kreativitas sampai menciptakan lagu atau membawakan lagu itu kan saling berdampak. Contoh, lagu ini kalau nggak dibawakan sama penyanyi A juga nggak kawin. Tapi kalau penciptanya juga nggak bagus, menciptakannya juga penyanyinya nggak oke, jadi ini saling kawin antara pencipta sama penyanyi. Jadi banyak lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi, pencipta dilakukan oleh penyanyi malah meledak. Jadi ini emang satu satu simbiosis yang memang saling menguntungkan sebenarnya. Cuman harus saling bisa menghargai, kalau enggak ekosistemnya jelek. Nanti buruk, misalnya ada orang mau nyanyi takut, penyanyi takut disomasi, takut dilapor pidana segala macam. Padahal pemerintah harus mensosialisasikan LMKA pasal 23 dan 23 pasal 9 pasal 23 Undang-Undang Cipta itu jelas, minta izin, bayar, baru kita pakai. Ini seperti itu. Oke Mas, mungkin jika terbukti memang Lesti tidak melakukan hal tersebut kepada pencipta seperti minta izin tersebut, mungkin Lesti dapat dijatuhi pasal berapa sih Bang? Ya kalau nggak minta izin mungkin ada pasal-pasal pidana, pasal 112, 113, 115. Cuman kan di dalam namanya laporan polisi ada namanya RJ, Restoratif Justice. Ini kan permasalahan adanya memberikan apresiasi penghargaan moral kepada pencipta dan minta izin. Ya itu bisa dilakukan saling berdamai sebenarnya. Gitu. Jadi nanti tarifnya kan bisa dihitung gitu. Jadi ini bisa didamaikan gitu. Jangan dibola saljukan makin besar malah jadi nggak ada ujungnya. Nanti kasihan imbasnya ke ekosistem musik gitu. Melihat bisa dibilang tuh banyak juga Mas yang mengcover lagu milik Yoni Doris, tetapi yang dilaporkan hanya Lesti. Gimana nih Mas mungkin melihatnya? Kan kita lihat ya, memang mungkin Lesti ini punya daya tarik ataupun masa ataupun banyak sekali jangkauannya dari ujung Indonesia gitu. Jadi mungkin inilah salah satu pembelajaran. Tapi sebenarnya gini, dari Lestinya sendiri mungkin belum tersosialisasikan tentang LMKN, minta izin pasal 23 ayat 5 dan sebagainya. Itu harus disosialisasikan oleh pemerintah gitu, ataupun konsultan HKI mengambil peran kepada vendor, kepada pelaku pertunjukan, yaitu IO itu tempat venue. Nah itu harus dibicarakan satu masif gitu. Kalau enggak ya gini-gini terus nanti, kasihan penyanyinya takut terus, besok-besok nggak ada yang mau nyanyi gimana? Kalau pencipta nyiptain lagu tapi nggak ada yang mau nyanyi gimana? Gitu. Balik lagi kan, ini kan saling ketergantungan kayak kawin gitu. Lagi pula kalau misalnya penyanyi nggak menghargai pencipta, kalau nggak dibuat juga dia mau nyanyi pakai apa? Nah, jadi ini sebenarnya saling ketergantungan sih. Jadi saya berharap sih ini bisa didamaikan sih. Gitu. Melihat bisa dibilang tuh semakin banyak ya Mas kasus serupa seperti ini di industri musik kita. Mungkin cukup prihatin nggak sih Mas? Pastinya prihatin ya, karena kan gini, nggak semua musisi ataupun penyanyi itu paham tentang hal-hal seperti ini. Penyanyi itu kan mengeluarkan kreativitas, sedangkan ini yang kita ngomong ini perjanjian, terus ada dampak hukum. Ini kan udah kerjaannya orang-orang di legal, lawyer dan sebagainya. Nah, orang penyanyi itu hanya mengekspresikan melalui karyanya, itu bernyanyi di atas panggung. Pencipta juga. Nah, inilah butuh adanya penyuluhan, sosialisasi. Kalau enggak ya
pasti begini-gini terus gitu. Nah inilah yang lagi diujikan di Mahkamah Konstitusi, apakah direct licensing, apakah sudah ada. Ya menurut saya pribadi ini sudah benar, tinggal bagaimana LMKN bersama LMK itu harus penyuluhan ke semua pelaku industri musik, IO, penyanyi, pencipta, tempat venue gitu kan, atau vendor-vendor di situ yang ada bergabung dalam satu konsep itu kan, itu harus di penyuluhan, ibaratnya bikin rakernas lah, biar tahu satu visi misi gitu, bayar minta izin gitu. Oke Mas, mungkin kalau dari Mas sendiri sebagai praktisi hukum, apa sih hal yang perlu dilakukan Lesti nih nanti ke depannya dengan menghadapi bisa bilang tuh berpolemik dengan Mas Yuni Dores sendiri? Pertama kan ini masalah administrasi gitu. Kita lihat apakah ada itikat buruk daripada Lesti. Pertama, kita harus cek dulu rangkaian ceritanya sampai dilaporkan, bagaimana menyanyikannya, apakah berbayar atau tidak. Itu dulu pertama, lihat dulu rangkaiannya. Yang kedua, upayakan perdamaian, karena menurut saya ini menang jadi arang, kalah jadi abu juga gitu posisinya. Jadi saran saya sih lebih baik dimediasikan di kepolisian, RJ, berapa sih tarif, dan tinggal dipublish kan, tinggal minta maaf dan tidak ngomong lagi, dan dikasih penghargaan kepada apresiasi kepada pencipta lagu gitu, udah gitu. Jadi nominalnya kan juga bisa terukur, nominal yang diminta gitu kan, begitu bisa dihitung gitu, intinya gitu sih.